Sutra teratai yang menakjubkan bab 12 Deva Data. Hanya Buddha yang mampu memberikan kesaksian bahwa Putri Naga akan mencapai kebudaan. Shin Faxiang Sutra Teratai episode 1351. Saudara sekalian, waktu berlalu sangatlah cepat. Sering mengatakan rencana untuk 1 tahun adalah di musim semi dan rencana untuk 1 hari adalah di pagi hari. Kita dapat menggenggam waktu saat tahun baru, kita harus memperbaharui ketekunan kita. Di masa lalu, mungkin setahun telah berlalu. Di masa 1 tahun ini, kita mungkin ada malas, mungkin waktu kita telah berlalu sia-sia. Untuk mempersiapkan tahun baru ke depan, kita harus lebih tekun dibandingkan tahun lalu. Melihat kembali tahun lalu, apakah kita semua tekun dalam ajaran Buddha? Apakah kita semua tekun dalam menciptakan berkah di tengah kerumunan orang? Setiap hari menghirup wanginya Dharma, mendengarkan Dharma, memasuki kerumunan orang, mempraktekkan dan menciptakan berkah. Tidak pernah ketinggalan dalam hal mendengarkan Dharma, tidak ada yang bocor. Kita semua mengalaminya seperti ini. Adalah seperti insan suci Singapura, selain mendengar Dharma, mereka tidak malas. Singapura tidak besar, Ceci terbagi dalam beberapa titik. Apartemen yang dibangun oleh negara, komunitas, tempat yang sangat bagus. Mempersilahkan Ceci membimbing kelas kanak-kanak. Ada beberapa tempat yang sangat bagus di sana. Di taman kanak-kanak dilakukan dengan sangat bagus. Melihat beberapa anak-anak sangat menggemaskan. Melihat anak-anak menerima pengajaran juga sangat sukacita. Ada lagi, komunitas masyarakat sana banyak lansia. Jarak ke rumah sakit agak jauh. Apakah di tempat ini dibuatkan satu klinik gratis untuk kalian melakukan bakti sosial? Mereka lalu mengajak Dr. Tima bersedia di tempat itu mengadakan bakti sosial. Ada pengobatan barat, ada pengobatan tradisional. Saya bertanya ke mereka, apakah gabungan dari pengobatan barat dan tradisional di klinik itu? Mereka mengatakan bukan. Pengobatan barat, ya pengobatan barat. Pengobatan tradisional, ya pengobatan tradisional. Ini ada bidang masing-masing. Komunitasnya berbeda. Ini adalah untuk menciptakan berkah di tengah masyarakat. Menciptakan berkah dalam kerumunan masyarakat, demikian teratur. Begitu proaktif, sangat giat melakukan. Semuanya bersatu hati, harmonis, saling mengasihi dan gotong royong. Benar-benar bersatu hati, harmonis, saling mengasihi, gotong royong. Mereka bisa menciptakan berkah di masyarakat. Mendengarkan mereka berbagi tentang mendengarkan Dharma Shin Faxiang tanpa ada kebocoran. Setiap hari, ada orang yang bertanggung jawab membuka pintu dan komputer di pagi hari. Bagaimana bergiliran, ada sistemnya. Di komunitas, pagi-pagi sekali sebelum fajar, mereka ingin datang mendengarkan Dharma namun tidak ada transportasi. Maka ada beberapa orang yang bertekad bagaikan kereta lembu putih. Setiap hari menjemput orang sehingga mereka dapat mendengarkan Dharma secara keseluruhan. Tidak ada yang bocor. Ini adalah untuk menyempurnakan diri sendiri juga menyempurnakan orang lain. Tentu saja ada juga yang sangat jauh. Semua orang juga demikian, sangat berusaha keras dan tekun. Di Beijing, 10 derajat di bawah 0 Celcius, mereka juga demikian. Ada sepasang suami istri, mereka telah mendengar Dharma selama 1038 hari. Tidak melewatkan 1 hari pun, ini juga membuat saya sangat terharu. Mereka berkata, bukan hanya pasangan ini, banyak orang juga seperti ini. Ini adalah kesungguhan hati. Mendengarkan Dharma dan saling menyemangati, bahkan pada jarak yang begitu jauh. Mereka juga tetap giat bersemangat, sangat sukacita.
Jadi, untuk giat bersemangat, kita harus sangat bersungguh hati. Selanjutnya, naskah sutra ini mari kita memulainya dengan sungguh hati. Para Buddha melalui pemahaman secara kasar dan penelitian secara detail, penuh maha belas kasih dan kebijaksanaan memahami sepenuhnya. Kalau semua makhluk adalah setara, semuanya memiliki sifat pencerahan dari tatata. Segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong dan benar-benar setara. Hanya saja dikarenakan sebersih kegelapan batin membuat benih sebab menjadi tersesat, terbelit dalam kondisi dan terikat oleh tubuh buah balasan dari 5 agregat. Panca skanda. Kebijaksanaan Tathagata mampu melampaui 9 alam kehidupan. Tiada lagi tanda dosa atau berkah. Dikarenakan Putri Naga secara mendalam telah memahami tanda dosa dan berkah, lalu memuji kewelas asian dan kebijaksanaan Buddha. Ini untuk menyampaikan kepada semua orang pemahaman secara kasar dan penelitian secara detail, penuh maha belas kasih dan kebijaksanaan dari para Buddha, bukan hanya dimiliki Buddha Sakyamuni, tetapi semua Buddha. Berhubung telah sadar dan tercerahkan sehingga mencapai kebudaan, semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Semua Buddha memiliki welas asih dan kebijaksanaan yang setara. Di dalam maha belas kasih dan kebijaksanaan dari setiap Buddha, telah tersadarkan dan tercerahkan, lalu mengamati segalanya mengenai para makhluk hidup di alam semesta, manusia, masalah dan benda. Para makhluk, terutama umat manusia, di dunia ini terus-menerus menciptakan kerisauan dan ketidaktahuan. Namun, setiap makhluk hidup masih setara dengan Sang Buddha, karena semua memiliki sifat pencerahan dari tatata. Tidak peduli bagaimana waktu berubah, tidak peduli bagaimana dunia berubah, semua makhluk hidup masih tetap sama. Sifat pencerahan dari tatata benar adanya. Bahkan, segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong. Segala dharma adalah kosong. Kita sudah membahas sampai bab Devadatta. Bahkan Putri Naga juga sudah muncul. Kita memahami bahwa Devadatta dan Buddha selalu dalam kehidupan yang sama, selalu sama saja. Sang Buddha giat semangat mencari dharma dari kehidupan ke kehidupan, tetap demi semua makhluk. Membangkitkan tekad agung, menjalankan praktek keras, masuk ke kerumunan orang banyak untuk mengubah makhluk hidup. Inilah Buddha Sakyamuni. Bagaimana dengan Devadatta? Hampir selalu terlahir di masa yang sama, yaitu mencari dharma. Dari Buddha Sakyamuni mencari dharma dan mendengarkan dharma, tetapi juga dari kehidupan ke kehidupan juga terbit hati yang cemburu, niat jahat, batin tidak mentaati aturan. Sehingga dengan Buddha Sakyamuni di kehidupan manapun selalu bertentangan, berlawanan. Ini adalah jalinan jodoh mereka. Jalinan jodoh Buddha Sakyamuni dengan Devadatta. Hukum karma yang demikian, Buddha Sakyamuni selamanya akan menggunakan hati yang penuh syukur. Batin pelatihan diri tidak mundur, bersyukur. Terus hingga sekarang, Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan. Ras yang sama, saudara sepupu, Buddha Sakyamuni mencapai kebudaan kembali ke kerajaan, membimbing para pangeran hingga menjadi monastik. Salah satunya Devadatta. Juga salah satu yang berada di antara Sangha. Adalah saudara sepupu Buddha, adalah kakak tertua Ananda. Ternyata kebijaksanaannya juga sangat tinggi. Bahkan dia di dalam Sangha, Dharma juga dengan cepat dapat diserapnya. Tetapi batinnya tidak polos, masih tetap sama. Tabiat buruknya tidak berubah. Merasa dharmanya dengan kebijaksanaan Sang Buddha hampir sama, setara.
Perasaannya Sang Buddha menerima rasa hormat dari semua orang, dihargai dan dikasihi. Dia, mengapa masih berada dalam sangha? Dia merasa dia dan Buddha Sakyamuni memiliki Dharma Buddha yang tidak berbeda jauh. Berharap dia dapat melampaui. Di dalam kerumunan orang banyak, dia dapat melampaui nama dari Buddha Sakyamuni juga dihormati, mengganti kedudukan dari Buddha Sakyamuni. Karena demikian, sehingga dia memikirkan berbagai cara untuk menyenangkan Ajatasatru. Ajatasatru adalah putra dari Raja Bimbisara. Dia sangat terpengaruh oleh Devadatta, juga sangat ambisius. Dia berharap dia dapat menjadi raja segera. Namun, ayahnya masih hidup. Tidak ada caranya untuk naik tata. Jadi karena Devadatta mendesaknya, satu, ingin segera menjadi raja baru. Satu lainnya ingin segera menjadi Buddha baru. Oleh karena itu, Devadatta dia mencari berbagai cara untuk mencelakai Buddha Sakyamuni. Timbul niat jahat. Karena demikian, sehingga dia jatuh hidup-hidup ke dalam lubang api di neraka. Ini naskah sebelumnya sudah pernah menyampaikannya. Meskipun demikian, Buddha tetap tidak menyerah. Ketika Buddha memberi peramalan, Devadatta tetap tidak ketinggalan. Meskipun Devadatta tidak lagi di dunia, dia telah jatuh ke dalam neraka. Di dalam neraka, namun Buddha masih memberi peramalan kepadanya. Dia akan menjadi Buddha di masa mendatang. Itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan lama, harus melewati kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Karena Devadatta meskipun dia memiliki niat yang begitu jahat, namun sifat kebudayaan Devadatta masih memiliki sifat pencerahan tatata. Meskipun dari kehidupan ke kehidupan dia memiliki tabiat demikian, tabiat jahatnya masih ada. Namun sifat pencerahan tatatanya masih tidak terlenyapkan. Inilah yang ingin disampaikan Sang Buddha tentang kesetaraan, menunjukkan kewelas-asian yang setara. Ini juga Buddha ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudayaan. Ini adalah prinsip sejati di alam semesta. Semua makhluk bukan hanya makhluk hidup. Di alam semesta ini, segalanya memiliki sifat hakiki mereka. Ini adalah Buddha ingin semua orang bisa lebih jelas dan memahaminya, mengumumkan kepada semua orang, memberi peramalan kepada Devadatta bahwa kelak akan menjadi Buddha. Bahkan panjang usia Buddhanya sangat panjang, lebih panjang dari rata-rata Buddha pada umumnya. Karena demikian, jadi kita harus menghayati tentang kesetaraan ajaran Buddha. Para makhluk yang sangat jahat bukan berarti sifat kebudayaannya hilang. Tidak, sifat Buddhanya masih tetap ada. Jahat adalah tabiat orang, maka kita sering menyampaikan pelatihan diri tidak ada yang perlu dilatih. Yang perlu adalah mengikis tabiat buruk kita. Kita sekarang seharusnya mendengarkan Dharma sampai tahap ini, kita seharusnya sudah sangat jelas. Yang perlu kita latih adalah mengikis tabiat buruk kita. Benar-benar menghapus tabiat buruk kita, ini dinamakan memutuskan kerisauan. Seandainya tabiat buruk kita masih ada, maka kerisauan akan selamanya tidak terputus. Maka dikatakan, segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong dan benar-benar setara. Karena para makhluk, semuanya memiliki sifat pencerahan dari tatata. Sifat pencerahan dari tatata sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seharusnya dapat menghayati tentang segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong. Kita mengatakan tahun akan berganti tahun, apakah sudah berganti? Tahun kalender baru telah berlalu. Kalender lunar juga telah berlalu. Sekarang 8 hari telah berlalu sejak awal tahun. Hari ini adalah hari ke-9.
Sifat waktu juga adalah kosong. Waktu siang malam juga kosong. Pagi malam, waktu subuh juga sama, tidak ada yang bisa menutupinya. Yang dapat menghalanginya mengatakan bahwa waktu janganlah berlalu. Matahari jangan terbenam. Pagi-pagi sekali, waktu sejuk, matahari jangan terbit lagi. Matahari terlalu terik. Ini semua tidak bisa kita halangi. Bukankah ini kekosongan? Manusia ketika masih masa kanak-kanak sangatlah menggemaskan. Bisakah kita tertinggal di masa kecil? Tidak mungkin bisa. Masa anak-anak pasti akan terlewati. Ketika masa remaja tiba, masa remaja sangatlah indah. Apakah bisa berhenti di masa itu saja? Tentu tidak bisa. Oleh karena itu, kehidupan manusia yang seperti ini, masa anak-anak dan masa remaja, walaupun masa belia, masa berjaya, masa dewasa dan masa tua, ibarat matahari yang menguning sinarnya ketika terbenam. Prinsip yang sama, kehidupan seperti ini, segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong. Benih dan jalinan jodoh bertemu, sebuah pohon bertumbuh, semuanya sama. Tanaman juga demikian, hewan juga demikian, manusia juga sama demikian. Di dunia, tiada hal yang kekal selamanya, sehingga disebut segala fenomena pada hakikatnya adalah kosong. Oleh karena itu, benar-benar setara. Fakta, Sang Buddha telah membabarkan ajaran kendaraan tunggal, Eka Budayana, kepada kita. Yang kita bahas, Dharma sesungguhnya adalah demikian adanya. Hati Buddha dan hati semua makhluk tiada bedanya, sama adanya, tanpa kemoksaan. Puluhan ribu makhluk di dunia memiliki sifat dasarnya masing-masing. Oleh karena itu, semua fenomena pada hakikatnya adalah kosong. Selamanya menetap, maka hanya saja dikarenakan sebersih kegelapan batin membuat benih sebab menjadi tersesat. Kita makhluk hidup, sebesit niat sesat akan menghancurkan benih sebab. Kita semua memiliki benih di dalam diri kita. Sifat hakiki yang demikian adanya, tetapi saat kita tersesat, kita akan menciptakan kondisi pendukung yang mengikat kita, sehingga kita menjadi terikat dengan keluarga lain. Dalam satu keluarga, kita memiliki kewajiban. Kita bekerja dan merintis karir dan terikat dengan karir kita. Ikatan ini, kondisi ini datang mengikat kita, mengekang kita, sehingga membuat kita di dunia ini di dalam 6 alam kelahiran. Jadi, terikat oleh tubuh buah balasan dari 5 agregat, panca skanda, benda, perasaan, pandangan, tindakan dan kesadaran, membuat kita di alam manusia, alam surga, dan 3 kelompok alam dengan berbagai macam wujud tubuh. Selalu ada di dalam kesadaran kita bahwa kita menciptakan karma. Jadi inilah bagaimana kita terjerat oleh pembalasan karma. Kebijaksanaan Tathagata mampu melampaui 9 alam kehidupan. Kebijaksanaan Tathagata telah melampaui 9 alam kehidupan. Karena kita para makhluk berdiam di tempat ini, tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran dalam 10 alam kehidupan, 6 alam samsara, dan 4 alam suci. Ini sudah sering dijelaskan. 4 alam suci, Sravaka, Praktekya Buddha, Bodhisattva, Buddha. Ini yang disebut dengan 4 alam suci. 6 alam samsara, dewa,
manusia, arahat, neraka, alam setan kelaparan. Alam binatang ini yang disebut dengan 6 alam samsara. Buddha telah melampaui 9 alam kehidupan ini dan telah mencapai tataran Buddha melalui pemahaman secara kasar dan penelitian secara detail penuh maha belas kasih dan kebijaksanaan. Ini telah melampaui dan telah memahami sepenuhnya bahwa semua makhluk adalah setara. Inilah kebijaksanaan Buddha, sehingga telah melampaui 9 alam kehidupan. Jadi, tiada lagi tanda dosa atau berkah. Ini dengan sendirinya tidak ada lagi. Dosa seperti apa? Berkah dan juga fenomena lain. Para makhluk yang menciptakan dosa sendiri maka akan menerima buah karma mereka sendiri. Apa yang kalian lakukan sendiri, maka harus menerima buahnya sendiri. Karena ada benih dari sebab, tetapi sifat tatata tetap akan ada dalam diri kita. Buddha melihat sifat tatata dalam diri kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang dapat mencapai kebudaan, sehingga semua makhluk dapat menjadi Buddha. Oleh karena itu, meskipun Devadatta telah jatuh ke neraka akibat dari kejahatan besar, Buddha bahkan memberikan peramalan padanya. Selanjutnya, Putri Naga ini, apakah kalian masih ingat Putri Naga? Di dasar laut, putri dari Raja Naga, Bodhisattva Prasnakuta berkata, bukan sarana pelatihan diri. Dia pada dasarnya tidak memiliki jalinan jodoh untuk melatih diri. Mengapa dia dapat mencapai kebudaan? Bukan sarana pelatihan diri, yakni tidak ada jalinan jodoh untuk mendengarkan dharma, tidak memiliki jalinan jodoh untuk melatih diri. Jalinan jodoh untuk melatih diri harus di dunia. Di dunia, terdapat penderitaan dan kebahagiaan masing-masing setengah. Apakah kamu bersedia bersumbangsi untuk menciptakan berkah? Di dunia terdapat Dharma Sang Buddha untuk didengar. Dapatkah mengemban tanggung jawab atas misi Tathagata? Ini disebut sarana pelatihan diri. Dengan adanya tubuh ini, kehidupan ini dapat melatih diri. Ini dinamakan sarana pelatihan diri. Putri Naga di dasar laut, putri dari Raja Naga, bukan merupakan sarana pelatihan diri. Ini adalah konsep dari Bodhisattva Prasnakuta. Beliau masih membedakan 9 alam kehidupan. Maka, Bodhisattva Prasnakuta tidak mencapai pencerahan sempurna, Samyak Sambodhi, belum mencapai langkah menuju kebudaan. Maka beliau masih memiliki kerisauan yang halus, membeda-bedakan wujud, akan tetapi Tathagata tidak memiliki tanda dosa dan berkah ini. Tidak ada lagi. Maka, Putri Naga secara mendalam telah memahami tanda dosa dan berkah. Putri Naga benar-benar telah melampaui. Penggalan naskah sutra sebelumnya, Bodhisattva Mansuri memberitakan Bodhisattva Prasnakuta tidak percaya, ada kecurigaan, menginginkan agar Bodhisattva Mansuri memberi penjelasan. Akan tetapi Bodhisattva Mansuri belum sempat menjawab, Putri Naga telah muncul, memberi penghormatan kepada Sang Buddha, mengagumi Sang Buddha. Mengagumi Sang Buddha yang telah secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Seharusnya Sang Buddha dapat menjadi saksi bahwa dia dapat mencapai kebudaan. Sebelumnya telah kita babarkan, Prasnakuta tidak percaya kalau Putri Naga mampu mencapai kebodian, sebab Putri Naga adalah spesies hewan, makhluk yang penuh derita dan dosa,
Bagaimana mungkin dalam waktu singkat mampu memasuki jalan kebenaran dan mencapai kebudayaan yang mendalam dan menakjubkan? Sedangkan Tathagata perlu menjalankan praktek suci untuk jangka waktu lama, barulah memperoleh keagungan dari berkah dan kebajikan. Jadi, Prasnakuta tidak percaya gadis naga kecil, putri dari Raja Naga yang mampu mencapai kebodian, bukanlah sesuatu yang dapat dia percayai. Karena putri Raja Naga masih termasuk salah satu dari makhluk hewan. Mengapa dia terlahir di alam binatang? Itu karena dia menderita atau melakukan perbuatan terlarang, sehingga balasan karmanya terlahir di alam binatang menjadi salah satu yang menderita. Mengapa? Bagaimana mungkin dalam waktu singkat mampu memasuki jalan kebenaran? Bagaimana dalam waktu singkat dia dapat memahami prinsip-prinsip, dapat mencapai kebodian yang mendalam dan menakjubkan? Prasnakuta benar-benar tidak dapat mempercayainya. Sedangkan Tathagata perlu menjalankan praktek suci untuk jangka waktu lama, barulah memperoleh keagungan dari berkah dan kebajikan. Sang Buddha, setiap Buddha, harus berlatih untuk waktu yang sangat lama. Mereka semua berlatih hingga menjadi yang paling murni. Tanpa ada kerisauan, tidak ada satupun kemelekatan. Ini dikarenakan itu para Buddha dapat mencapai kebudaan. Semua Tathagata mencapai kebudaan dengan cara begini. Hanya dengan melaksanakan pelatihan praktek murni baru dapat mencapai kebudaan. Saat mereka mencapai kebudaan, tubuh mereka harus memiliki tanda berkah, kebajikan, dan keagungan. Kita sebelumnya telah membahas tentang tanda keagungan dari 100 berkah. Mereka memiliki banyak berkah. Berapa banyak perbuatan bajik yang perlu mereka pupuk untuk mendapatkan satu berkah? Sebelumnya sudah pernah kita bahas, untuk mencapai keagungan seperti itu, seseorang harus memupuk banyak berkah di tengah orang banyak. Jadi kita bisa mencoba untuk memahami bagian naskah sutra sebelumnya. Ketika Bodhisattva Mansuri dan Bodhisattva Prasnakuta sedang berdialog, sebelum Bodhisattva Mansuri mampu menjawab, Putri Naga tiba-tiba muncul di pesamuan Gunung Nasab, serta bersujud dan memuji Sang Buddha untuk dilihat semua orang. Jadi, Putri Naga itu muncul di sana, semua orang melihatnya. Mereka belum selesai berdiskusi ketika putri dari Raja Naga tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memberi hormat dengan menempatkan kepala di kaki dan mengundurkan diri ke satu sisi. Sutra Teratai Bab 12 Deva Data. Demikianlah dia memulai memuji Buddha Sakyamuni dengan syair ini. Dia tidak hanya bersujud untuk menghormati, tapi dia juga segera mulai memuji Buddha dengan syair. Lalu memberikan pujian dalam bentuk syair, engkau secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah serta menerangi 10 penjuru secara menyeluruh. Tubuh Dharma yang halus, menakjubkan dan murni telah dilengkapi dengan 32 tanda utama serta 80 tanda sekunder yang memperagung tubuh Dharma. Sutra Teratai Bab 12 Deva Data. Ini adalah pujian Putri Naga kepada Buddha Sakyamuni. Syair ini sangat dalam. Engkau secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Ia memuji Buddha Sakyamuni, karena dalam dialog kedua bodhisattva ini, Prasnakuta tidak dapat mempercayai bahwa Putri Naga juga bisa mencapai kebudaan. Jadi, Putri Naga
dengan langsung berkata kepada Buddha, Buddha, Buddha adalah yang maha tercerahkan. Buddha pasti memahami semuanya. Engkau secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Pasti engkau memahami segalanya karena kebijaksanaan engkau sudah menerangi 10 penjuru secara menyeluruh. Bukan hanya dunia saha, namun segala prinsip kebenaran dari dunia lain juga. Buddha, engkau sudah memahami segalanya dengan menyeluruh. Kebijaksanaan Buddha adalah halus dan menakjubkan, juga murni. Buddha, tubuh Dharma engkau sekarang adalah tubuh Dharma yang begitu murni. Tubuh Dharma adalah Dharma. Dharma Buddha sedemikian murni dan tak ternoda. Dan raga dan rupa Buddha begitu agung. Buddha memiliki 32 tanda utama serta 80 tanda sekunder yang memperagung tubuh Dharma. Sang Buddha sudah dilengkapi dengan ini semua. Sang Buddha sudah mengalami ini, kebijaksanaan Buddha sangat murni, sangat melampaui. Rupanya sangat agung. Buddha secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Buddha sudah memahaminya semua dan murni dan sudah menjalani pelatihan yang murni. Jadi Buddha, engkau memahami ini dengan baik. Selanjutnya, mari kita dengan sungguh-sungguh melihat naskah sutra berikut. Dimuliakan dan dikagumi oleh para dewa dan manusia, dihormati oleh semua naga dan makhluk halus dari segala jenis makhluk, tiada satu pun yang tidak memuja dan menjunjungnya. Kemudian mendengar ajarannya dan aku mencapai kebodian di mana hanya Buddha yang mampu memberikan kesaksian. Aku membabarkan ajaran kendaraan besar guna membebaskan para makhluk dalam penderitaan. Sutra Teratai Bab 12 Deva Data. Pada permulaan ini, Putri Naga memuji Buddha Sakyamuni bukan hanya sebagai yang dihormati di dunia, tetapi juga dihormati oleh dewa, manusia, serta semua naga dan makhluk halus. Apakah itu dewa, apakah itu manusia, semua sangat menghormati, memuja Buddha Sakyamuni. Sepenuh hati mengagumi Buddha Sakyamuni, mengagumi Buddha. Dimuliakan dan dikagumi oleh para dewa dan manusia, dihormati oleh semua naga dan makhluk halus. Baik para dewa maupun manusia, semua memuliakan dan sepenuh hati mengaguminya. Baik para naga maupun makhluk halus, semua berlindung padanya dan menghormatinya serta mengagungkan kebajikan Buddha, bukan hanya dewa dan manusia, terutama para naga maupun makhluk halus. Meskipun naga di tengah samudra ataupun dewa yang berada di angkasa, semua berlindung padanya dan menghormatinya. Semuanya demikian mengagumi, benar-benar menghormati secara mendalam. Pada praktek kebajikan dari Buddha, apakah itu kelahiran melalui kelembapan, kelahiran spontan, kelahiran melalui telur, kelahiran melalui kandungan, 4 jenis kelahiran semuanya sangat menghormati Buddha. Ini adalah semua orang juga demikian, sangat memahami. Sang Buddha juga memahami semua makhluk. Adalah seperti demikian, bisa menghormati dan memahami. Kebijaksanaan yang melampaui mencapai pencerahan sempurna. Kondisi Buddha ini, semua orang begitu menghormati. Oleh karena itu, dari segala jenis makhluk, tiada satu pun yang tidak memuja dan menjunjungnya. Semua jenis kehidupan di dunia selama ada kehidupan, semuanya sangat menghormati. Jadi, kemudian mendengar ajarannya dan aku mencapai kebodian di mana hanya Buddha yang mampu memberikan kesaksian.
Kemudian, setelah mendengarkan ajaran Buddha, dia mampu mencapai kebudian. Hanya Buddha Bhagawan sendiri yang mampu memberikan kesaksian untuk ini. Memberi kesaksian kalau Putri Naga telah mencapai kebudaan untuk menyelamatkan semua makhluk. Bahwasanya ajaran Buddha menuntunnya pada pandangan Buddha dan dia mampu mencapai kebudian. Ini adalah untuk menghapus keraguan pada prasnakuta. Semua makhluk hidup yang mendengarkan Dharma dapat mencapai kebudian. Karena mendengarkan Dharma dan bisa menghayati, kemudian bisa mempraktekannya dalam tindakan nyata. Setiap orang dapat menghayati Dharma dan kemudian dapat mempraktekannya dalam tindakan nyata. Panorama batin sangat jelas. Ini hanya Buddha Sang Bhagawan mampu memberikan kesaksian untuk ini. Buddha, Anda dapat memberi kesaksian hanya melalui pelatihan diri. Jadi setiap orang baru memiliki cara memahami diri sendiri. Seperti Buddha, dengan perjalanan Anda yang demikian, Anda juga dapat memberi kesaksian. Jadi, memberi kesaksian kalau Putri Naga telah mencapai kebudaan untuk menyelamatkan semua makhluk. Anda juga bisa memberikan kesaksian bahwa makhluk hidup, saya, Putri Naga, juga dapat mencapai pencerahan sempurna, mencapai kebudaan untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah telah memahami Dharma, setiap orang pada hakikatnya, setiap orang hatinya memiliki kesadaran. Jadi, seseorang harus mengalami sendiri supaya tahu akan suka dan dukanya. Sifat kesadaran saya, Bodhisattva Prasnakuta tidak dapat memahami. Hanya jika Sang Buddha bisa memberi kesaksian kalau Putri Naga telah mencapai kebudaan untuk menyelamatkan semua makhluk. Juga memberi kesaksian bahwa saya dapat mencapai kebudaan, juga dapat menyelamatkan semua makhluk. Jadi, bahwasanya ajaran Buddha menuntunnya pada pandangan Buddha dan dia mampu mencapai kebudian. Menuntun pada pencerahan, mengutip sebagai bukti, dapat memberi kesaksian bahwa sama seperti Sang Buddha, kondisi tercerahkan tersebut juga adalah mencapai kebudian, mencapai tahap pencerahan sempurna. Jadi berharap Sang Buddha bisa melenyapkan keraguan prasnakuta. Sekiranya Sang Buddha bisa demikian, supaya Bodhisattva Prasnakuta tidak memiliki keraguan. Jadi Putri Naga kemudian berkata, "Aku membabarkan ajaran kendaraan besar guna membebaskan para makhluk dalam penderitaan. Aku membabarkan ajaran kendaraan tunggal dari kendaraan besar untuk membebaskan para makhluk dalam penderitaan dan kerisauan yang tak terhingga." Ini berkaitan dengan teks berikutnya, di mana dia pergi ke kawasan selatan untuk mencapai kebudaan, membabarkan Dharma menakjubkan, dan seterusnya. Putri Naga sendiri mengatakan, membabarkan ajaran kebenaran tunggal dari kendaraan besar. Saya juga senantiasa membimbing para makhluk, sampai pada tingkatan manapun selalu membimbing para makhluk. Seperti Buddha, dia pada 4 jenis kelahiran dan 6 alam kelahiran. Dia juga datang ke alam manapun untuk menampakkan diri dan membimbing para makhluk. Putri Naga juga demikian. Buddha memiliki kitab Sutra Jataka. Putri Naga juga memiliki Jataka sendiri. Pada dunia manapun, di tingkatan kondisi manapun, dia terus membimbing para makhluk. Sehingga untuk membebaskan para makhluk dalam penderitaan dan kerisauan yang tak terhingga, selanjutnya disampaikan, demikian tentu saja dia dapat membimbing, selanjutnya akan mengatakan kemana dia akan mencapai kebudaan. Putri Naga terlebih dahulu memuji tubuh daripada Buddha, selanjutnya mengatakan kalau dirinya akan mencapai kebudaan.
Hanya Buddha yang mampu memberikan kesaksian bahwa aku selamanya akan menggunakan ajaran dari kendaraan besar untuk menuntun dan membebaskan para makhluk. Dari sini dijelaskan secara langsung tentang alasan kenapa Putri Naga yang menerima dan menegakkan Dharma menakjubkan dapat mencapai kebudaan dengan segera. Inilah Putri Naga terlebih dahulu memuji tubuh Buddha, mengulangi kata-kata dirinya juga akan mencapai kebudaan. Syair bagian ini memuji Buddha terlebih dahulu, mendeskripsikan bahwa diri sendiri juga akan mencapai kebudaan di masa mendatang. Buddha dapat membuktikan. Ini merupakan maksud dari syair Putri Naga. Aku selamanya akan menggunakan ajaran dari kendaraan besar, juga akan menggunakan metode kendaraan besar untuk membimbing para makhluk. Ini merupakan kewajiban dari Putri Naga dan ada kemampuan demikian. Dia juga dapat mencapai kebudaan dan membimbing para makhluk, melatih diri dimanapun berada untuk membimbing para makhluk. Maka dari itu, Putri Naga yang menerima dan menegakkan Dharma menakjubkan dapat mencapai kebudaan dengan segera. Putri Naga dengan cepat mencapai kebudaan. Ini merupakan pertanyaan dari Bodhisattva Prasnakuta, sehingga pada saat menunggu jawaban dari Bodhisattva Mansuri, semua makhluk dapat mencapai kebudaan, dapat menerima Buddha untuk membuktikan. Sebelumnya disebutkan akan keraguan Prasnakuta dan sedang menunggu jawaban dari Mansuri. Akan tetapi, bukti bahwa setiap makhluk bisa mencapai kebudaan bagaimana bisa diungkapkan dengan kata-kata? Ini bukan hanya sekedar dijawab dengan bahasa, lebih baik menampakkan wujud. Putri Naga demikian. Kamu ingin menjawab di sana, lebih baik saya segera muncul. Pada lahan pelatihan ini memohon kepada Buddha untuk membuktikannya. Saya sebenarnya dalam istana Raja Naga bukan pergi karena ada karma. Juga masih demikian. Buddha juga demikian. Ke kondisi tingkatan manapun, alam hewan ataupun alam neraka, juga sama melatih diri, membimbing para makhluk, juga sama membina diri dengan Dharma menakjubkan. Bodhisattva sekalian, kekuatan cinta kasih adalah demikian. Tidak membedakan, juga tidak ada wujud fisik. Dia telah menghapus segala wujud keakuan dan terjun ke tempat para makhluk yang menderita untuk membimbing para makhluk. Setiap orang dapat melakukannya. Para makhluk dapat mencapai kebudaan. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.